Hai, Salam, selamat berjumpa, salam damai Kristus, kakak-kakak, rekan-rekan pembina Bina Iman Anak di Paroki Santo Andreas Tidar. Puji Tuhan, kondisi dan situasi pandemi sudah sangat kondusif sehingga kita sudah bisa kembali melaksanakan acara biak secara offline di gereja, kembali kepada keadaan seperti semula dalam situasi kenormalan baru atau new normal. Kita sudah melakukan beberapa uji coba terutama yang dipimpin oleh Kak Pinpin. Mulai bulan April secara offline kita dapat melaksanakan dengan baik, dan anak-anak beserta orang tua terima kasih sudah mendukung anak-anaknya untuk ikut biak. Semakin banyak yang ikut biak, dan untuk itu kita akan tetap melanjutkan secara offline sampai dengan batas waktu yang tidak kita tentukan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai biak dalam masa new normal ini. Secara prinsip kita tetap melanjutkan apa yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak pembina pada periode-periode yang lalu, seperti yang dikoordinir oleh Bu Lucy dan sebagainya. Dan kita sempat melanjutkan beberapa waktu, kemudian kena pandemi, kita melaksanakan secara online, secara baik. Dan ada beberapa kakak-kakak pembina, tim pembina yang baru, sehingga hal ini perlu kita sampaikan, kesepakatan ini supaya kita tidak saling bertanya, tetapi nanti jika ada hal yang ingin dipertanyakan juga bisa didiskusikan kembali, baik melalui media sosial ataupun secara tatap muka. Baik, eh, Bina Iman Anak tetap seperti dulu, kita bagi dua untuk kelompok Little Star, yaitu yang usia TK ke bawah, kemudian dikoordinatori oleh Kak Pinpin bersama tim, bersama kelompok-kelompok khusus. Kemudian kelompok usia SD kelas 1, 2, 3, 4 atau 5, 6 ya apa-apa, kalau mau ikut itu kita biasakan minggu gembira supaya tidak kesannya kalau sekolah minggu sudah Senin sampai Jumat, sampai Sabtu sekolah, Minggu sekolah lagi. Tapi kita minggu gembira. Kita Bina Iman Anak, Minggu Gembira, dan Little Star. Umumnya yang kelompok Bina Iman Anak yang Minggu Gembira ini usia kelas 1, 2, 3, 4 atau sebelum komuni pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada anak kelas 5, 6 atau yang sudah komuni mau ikut, sangat diharapkan nanti bisa menjadi kader-kader untuk penerus membina adik-adiknya kalau ada yang mau ikut. Ini seperti itu, kita tetap bagi dua. Untuk tim yang kita jadwalkan, kita share secara umum, itu adalah tim nanti yang menangani kelompok Minggu Gembira di aula bawah secara rutin, satu kelompok. Nanti kalau di dalamnya mau dipecah lagi dalam pertemuan, misalnya kelas 1, 2, kelas 3, 4, itu silahkan disesuaikan oleh tim pembina yang mau melaksanakan. Disesuaikan jumlah pembinanya, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Itu, tetapi secara prinsip kita bagi dua. Di ruang atas itu kelompok Little Star itu di dekat tangga selatan. Kemudian di aula bawah, aula besar itu untuk Minggu Gembira usia SD. Kemudian mengenai kegiatannya, ya sama seperti yang dulu, tidak ada urutan secara baku. Setiap pembina disilahkan untuk mengatur sesuai kreativitas masing-masing, sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Pada prinsipnya ada tiga hal, yaitu kegiatan, kemudian penerimaan berkat, dan berderma. Kegiatan ini diutamakan untuk membuat anak bergembira, mendengarkan Injil meskipun tidak harus keseluruhan perikop Injil hari itu, bisa intinya beberapa ayat, atau juga tidak boleh dilupakan pesan Injil yang harus disampaikan kepada anak. Bukan pelajaran tetapi diutamakan lebih yang menggembirakan, dan pesan bisa diterima oleh anak. Kemudian penerimaan berkat itu
atas di gereja setelah selesai komuni pertama untuk misa yang dewasa atau umum di atas. Kemudian berderma, ini melatih anak untuk tetap melakukan derma. Salah satu bentuk aksi seperti semboyan sekami 2D 2K, sekami Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia, 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Seperti kita pernah lakukan kurban, kesaksian, dengan melakukan, mengumpulkan bahan-bahan dan sebagainya untuk disumbangkan waktu pandemi dulu. 3 hal pokok ini dan secara rinci bahwa kegiatan biak seperti tadi disampaikan urutannya terserah, silahkan sesuai kreativitas masing-masing, namun ada hal-hal pokok tadi yang tidak boleh dilewatkan. Bernyanyi, kemudian berdoa, penyampaian isi Injil dan pesan, kreativitas atau aktivitas lain yang memungkinkan, kemudian penerimaan berkat dari Romo setelah komuni selesai. Sehingga nanti ada salah satu pembina yang selalu mengontrol di atas kegiatan misa sudah sampai apa. Ketika sudah sampai mulai komuni, maka anak-anak bisa mulai dibariskan secara rapi, didampingi menuju ke gereja untuk siap-siap menerima berkat. Kemudian setelah itu kembali ke aula, melanjutkan dengan berderma, kemudian doa penutup, pengumuman, kemudian berkemas-kemas, pakai sepatu, kemudian baris, dan bisa menerima snack. Nanti kakak-kakak pengurus, pembina sudah menyediakan snack di ruang biak. Di ruang biak bawah disediakan snack secukupnya, 1 anak 1 snack selama persediaan masih ada. Kemudian mengenai metode kegiatan diatur sendiri oleh pembina. Misalnya dramatisasi oleh pembina dan anak. Namun anak harus disiapkan dulu jika mengajak anak. Kemudian panggung boneka, jika rekan-rekan mempunyai alat bisa digunakan. Kemudian wayang, gambar yang diprint, dipotong, diberi tangkai, bukan dalam arti wayang tradisional, bukan, tapi kalau mau pakai itu juga silahkan. Kemudian permainan atau game yang bersifat edukatif, game edukasi, itu juga bisa untuk mengisi. Kemudian video animasi dan metode-metode atau bentuk-bentuk kreativitas aktivitas lainnya disilahkan. Hanya catatan saya tambahkan untuk video animasi yang diambil dari baik CD ataupun dari YouTube atau download, mohon disesuaikan durasinya. Kalau perlu dipotong, kemudian bahasanya kadang bahasa Inggris yang kadang kurang menarik untuk kita dan terlalu lama, bisa dipotong bagian-bagian yang tidak perlu, atau bahkan bisa kita dubbing, kita ganti suara kakak-kakak yang bahasa Indonesia yang mungkin malah lebih menarik. Karena kalau suara asli kan kadang bahasa Inggris dan waktunya lama, sementara anak kalau duduk lama itu konsentrasinya sudah mulai terpecah. Berikut mengenai teknis kegiatannya, setiap minggu pukul 7.30 sudah diusahakan dimulai sampai dengan nanti selesai misa. Begitu misa selesai, orang tua sudah menjemput, usahakan sudah selesai juga sehingga orang tua tidak perlu menunggu terlalu lama. Maka ketika anak kembali dari penerimaan berkat, bisa langsung, tidak perlu kegiatan lain lagi, tinggal pengumuman, berderma, kemudian berkemas-kemas, pakai sepatu, mungkin kalau mau nyanyian, 1 nyanyian, doa penutup, kemudian berbaris menerima snack selama persediaan yang disediakan oleh pengurus masih ada. Jadi snack ini bukan disediakan oleh tim dari lingkungan atau dari kelompok, tetapi sudah disediakan oleh Kak Mimi yang bagian menyediakan untuk snack ini bersama Kak Ambar. Nanti pembina tinggal mengambil secukupnya sesuai jumlah anak di ruang biak. Kalau sisa dikembalikan untuk minggu berikutnya. Kemudian pelaksanaannya tempat minggu gembira di aula bawah, aula besar. Kalau
awal-awal ini di samping kiri atau kanan, karena di tengah itu nanti mau dipasang kursi untuk pelajaran komuni pertama dan mungkin krisma. Tetapi jika memungkinkan nanti juga di tengah jika membutuhkan LCD dan sebagainya untuk proyektor jika dibutuhkan. Kemudian Little Star itu di ruang khusus di dekat tangga selatan di bawah itu. Nah, pembina Minggu Gembira bergilir oleh tim lingkungan, OMK, dan mungkin biara nanti Suster Alma atau Suster Hakarem jika nanti berkenan ada tim yang memungkinkan. Kemudian pembina Little Star khusus untuk Little Star ini oleh Kak Pinpin bersama tim khusus yang sudah diatur di jadwal, sehingga untuk yang tim pihak lingkungan itu atau kelompok itu nanti menangani khusus yang di aula yang kelas SD. Kemudian untuk minggu-minggu tertentu anak-anak ke depan kita tetap latih seperti dulu, diajak misa di atas, nanti didampingi oleh kakak-kakak juga secara bergiliran. Tapi untuk awal-awal ini kita biasakan dulu untuk kembali ke pola supaya anak terpola mengikuti biak di bawah dulu, sehingga kita belum adakan secara khusus ikut misa di atas. Nanti kita laksanakan mungkin minggu keempat atau juga ketika aula dipakai untuk kegiatan besar yang lain. Kemudian anak dan pembina tetap menerapkan protokol kesehatan, prokes sesuai dengan situasi, ya, paling tidak masker. Kemudian anak ikut prokes di depan, cuci tangan, dan di aula juga sudah disediakan mengenai hand sanitizer. Materi disusun oleh petugas tim pembina sesuai dengan bacaan liturgi mingguan. Mungkin kami bagi juga waktu-waktu tertentu materi, tetapi itu tidak menjadi bahan paten harus seperti itu, tidak. Itu sebagai referensi saja, mau dipakai alurnya seperti itu silakan, mau diambil beberapa bagian silakan. Kemudian tadi disediakan snack yang dapat diberikan saat anak mau pulang. Snack disediakan oleh pengurus sejauh masih ada atau sejauh pas nggak habis. Kemudian juga ada reward juga sejauh disediakan atau sejauh tidak habis. Ini reward ini berbeda dengan snack. Jadi reward ini barang khusus yang sudah disepakati, misalnya alat tulis atau apa, cukup 5, 6, 7 tiap kegiatan jika dibutuhkan, karena kita juga punya keterbatasan dana dan sebagainya. Kemudian pembina yang bertugas tolong datang lebih awal untuk satu menyiapkan tempat dan alat yang dibutuhkan, beber karpet, jika membutuhkan sound di ruang biak ada alat sound system. Kemudian alat-alat yang dipakai sendiri, yang disiapkan sendiri dari lingkungan, dari tim, dari rumah, silahkan disiapkan. Kemudian tim ini dibagi, ada yang di bawah untuk mendata anak yang masuk atau presensi. Kemudian juga ada yang di atas menjemput, 1-2 orang menjemput di atas anak untuk diarahkan ikut biak. Untuk yang kecil, yang TK ke bawah diarahkan ikut Little Star di ruang Little Star. Untuk yang besar diarahkan ke aula. Kalau perlu butuh pendampingan diantar. Itu mengenai persiapan awal. Setelah ada beberapa anak yang datang di aula, diusahakan sudah ada kegiatan awal sambil menunggu dimulai. Misalnya salah satu kakak pembina mengajak menyanyi atau ya permainan kecil, bercakap-cakap, sehingga anak-anak tidak menganggur dan ada yang berlari-larian, ya nanti bahaya kita, karena di sana banyak kabel dan juga kursi dan panggung yang naik turun. Itu usahakan supaya anak-anak tidak ke sana. Kemudian semua peralatan dan karpet setelah selesai mohon diringkas kembali. Untuk karpet di ruang
di ruangnya khusus, alat-alat biak dikembalikan ke tempatnya semula. Pembina yang sedang tidak bertugas sangat diharapkan, tim pembina yang lain sangat diharapkan untuk tetap bisa membantu jika dirasa jumlah kelompok yang datang membina itu kecil atau sedikit. Misalnya terutama pada saat penerimaan berkat, pas ada kakak pembina yang misa, kemudian melihat situasi kok butuh bantuan, silahkan. Karena kadang anak butuh pendampingan ketika maju dan mundur, ada yang menangis dan sebagainya, butuh penanganan khusus. Mohon kita tetap tanggung jawab kita bukan hanya sekedar pada saat minggu bertugas, tetapi setiap kita pas misa pagi, kemudian melihat situasi, kita bisa membantu, butuh bantuan apa, itu kita bisa lakukan. Status kita ketika ke gereja, kita tetap sebagai pembina anak-anak, sebagai pendamping anak-anak. Kiranya itu rekan-rekan pembina, jika ada hal yang ingin didiskusikan, sekali lagi nanti kita diskusikan kembali untuk hal-hal yang belum kita sampaikan tadi atau bisa ditanyakan. Semoga kita tetap selalu bergembira untuk melayani anak-anak, sama-sama terus belajar, terus berlatih, sehingga anak-anak semakin senang ke gereja, semakin senang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti acara Little Star maupun Minggu Gembira. Demikian, Shalom, Tuhan memberkati.